Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono dalam tutorial PHP membangun CMS part 2 atau video kedua. Oke, pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan CMS, kemudian bagaimana tahapan-tahapan penting yang harus dilalui dalam membangun sebuah CMS menggunakan PHP. Oke, sekarang kita akan belajar untuk membuat database dengan menggunakan tool PHP MyAdmin. Dalam membuat database dengan PHP MyAdmin, kita akan melalui beberapa tahapan. Nah, tentunya ini menyesuaikan dengan rancangan database yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang pertama, kita akan membuat sebuah nama database baru dengan nama dbcmsku. Kemudian kita akan membuat tabel dan struktur tabel sesuai dengan rancangan database pada gambar di slide berikutnya. Kemudian melakukan input data user. Input data user yang dimaksud adalah kita memasukkan data pada tabel user yang nantinya kita gunakan untuk proses login, yang akan kita kaitkan dengan halaman administrator. Oke, nah ini rancangan database yang sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, dan ini struktur folder yang akan kita buat. Jadi nanti pada CMS kita ada beberapa folder yang harus kita buat. Nah, semua folder ini, keempat folder ini, admin, modul, image, inc, ini ada pada folder utamanya, yaitu CMSku ya, pada root folder. Jadi root folder ini biasanya terletak pada folder ketika di exam, maka root foldernya adalah htdocs. Nah, nanti akan terlihat pada video kita. Oke, selanjutnya selamat belajar, dan kita akan baik. Sekarang kita akan membuka PHP MyAdmin. Oke, dari localhost kita enter dan kita pilih tool di sini PHP MyAdmin. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat basis data. Di basis data kita akan membuat nama dbcmsku. CMSku. Oke, kita klik buat. Kemudian pada dbcmsku di sini terlihat, kita klik. Nah, kemudian kita akan membuat tabelnya. Oke, untuk memudahkan kita sambil melihat rancangan dari database kita. Nah, ini kita akan buat dulu tabel kategori. Nah, untuk kategori, untuk filenya ada dua fil, ID dan nama kategori. Kita pilih dua di sini, kirim. Oke, kemudian di sini kita pilih ID, kita masukkan ID, kemudian di sini nama kategori. Oke, tipe datanya untuk nama kategori varchar, ini panjangnya 5, di sini 50. Oke, kemudian ID adalah primary key. Jadi untuk membuat primary key kita scroll ke kanan. Nanti di sini ada pilihan index, kita pilih primary. Kemudian oke, kirim. Dan kita akan buat auto increment. Oke ya. Nah, sekarang kita klik simpan. Oke, tabel kategori sudah selesai kita buat. Nah, sekarang kita akan membuat tabel berita ya. Tabel berita, kita klik lagi di CMS. Kemudian kita buat tabel berita. Filenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kirim. Oke, pertama adalah ID, kemudian ID kategori, kemudian judul, kemudian isi, tanggal, dan ID user. Oke, judul ini varchar, isi teks, tanggal ini date,
ini 10 ya, 10, kemudian ini 5, ini 200 untuk tanggal dan isi, karena isi teks ini tidak perlu ditentukan panjangnya. Date begitu juga, dan ID user kita isi 5 ya. Oke, sekarang kita tentukan primary key-nya adalah ID primary key, ke kirim aja, kemudian auto increment. Oke, nah sekarang kita klik simpan. Oke, 2 tabel sudah kita buat. Kita akan buat tabel baru lagi. Selanjutnya kita buat tabel komentar. Komentar ada 6. Oke, sekarang kita ID, kemudian nama, email, komentar, kemudian aktif, ID berita. Oke, nama varchar, email varchar, komentar kita buat saja varchar, aktif kita buat aja enum. Nah, ini untuk tipe data enum, maka di sini kita bisa set toolnya di sini, atau bisa langsung kita ketik saja seperti ini, misalkan Y ini menggunakan koma N. Nah, kutip 1 ya. Nah, begitu. Kemudian untuk ID kita tentukan ID-nya 10, kemudian ini 40, emailnya 60, komentarnya 250, ID berita 10. Kemudian jangan lupa ID-nya kita buat primary key, oke, dan auto increment AI. Sekarang kita klik simpan. Oke, 3 tabel sudah kita buat. Kita buat tabel berikutnya. Nah, tetap buat tabel user. Oke, untuk tabel user ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Oke, ada 8. Kirim. Sini ada ID, username, dan password, kemudian nama, kemudian email, telepon, level, aktif. Oke, username-nya varchar 20, passwordnya varchar 32, ID-nya ID-nya 10 ya. ID-nya 5. Nama lengkapnya varchar. 40. Emailnya varchar 60. Teleponnya varchar 15. Levelnya varchar 20 ya, varchar 20. Kemudian aktifnya varchar 1. Sebenarnya bisa kita buat juga enum sebenarnya. Oke, itu saja. Kemudian ID, primary key, dan auto increment. Primary key, auto increment. Oke, simpan. Oke, 4 tabel sudah kita buat. Kita buat tabel baru lagi. Sekarang kita akan buat tabel halaman. Halaman mempunyai 3 field. Kirim, itu ID dan judul dan isi. Judulnya varchar, isinya teks. Ini panjangnya 5, untuk ini 200, isinya oke, karena teks jadi tidak perlu tentukan panjangnya. Jangan lupa ID kita buat primary key dan auto increment. Oke, sekarang kita simpan. Oke, berikutnya untuk tabel pegawai. Nah,
sini pegawai. Oke, pegawai ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ada 11. Kirim. Ini ada ID, kemudian nick, nama, JK, TMP lahir, tanggal lahir, agama, alamat, terus jabatan, foto, keterangan. Oke, dari atas INT, nicknya varchar, ini INT 10 ya, varchar 20, varchar 10, nama varchar 40, jenis kelamin varchar 9, tanggal lahirnya varchar 40, tanggal lahirnya date, agamanya varchar 20, kemudian alamatnya varchar 40, jabatan varchar 40, fotonya varchar 100, keterangannya teks. Oke, jangan lupa untuk ID kita buat primary key. Salah. ID ya, ID. Nah, di sini paling atas. Primary key. Kemudian auto increment. Oke, sekarang kita klik simpan. Oke, sampai di sini pembuatan database-nya sudah selesai dan bisa kita lihat ada 6 tabel yang sudah dibuat ya. Untuk relasi sebenarnya kita bisa buat di database, namun pada tutorial kali ini kita tidak akan desain relasinya seperti ini, namun nanti kita akan gunakan PHP untuk melakukan validasi, misalkan untuk menjaga konsistensi data ya. Namun pada tutorial yang lain nanti akan saya buatkan tutorial bagaimana kita mendesain database dengan namanya referential integrity untuk menjaga konsistensi data antar tabel ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu tutorial yang kedua. Nanti tutorial yang ketiga kita akan lanjutkan dengan memulai pemrograman PHP dengan mendesain halaman administrator ya, terutama untuk proses login sistem sampai berhasil login ke halaman administrator. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.